Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 4. Kali ini kita mengambil ayat 26 sampai 29 dengan judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup kekristenan seringkali digambarkan sebagai benih. Benih selalu bicara mengenai kehidupan. Dan masa depan sebuah benih itu ada dalam benih itu sendiri. Masa depan sebuah benih tidak ada di luar. Tapi masa depan sebuah benih ada di dalam benih itu sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat buah yang tadinya kita lihat pohon, yang kita lihat bunga, yang kita lihat daun, itu semua berasal dari benih. Berarti masa depan hidup kita bukan terletak di luar, tapi masa depan hidup kita ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat hidup ini jadi maksimal. Sebab kemaksimalan tidak terdapat di luar, tapi hidup yang maksimal terdapat di dalam diri kita sendiri. Yang pertama, hidup ini harus dijalani dengan sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yesus mau menjelaskan bahwa hidup ini tidak bisa instan. Kadangkala kita berdoa, sekarang kita pengen dapat jawaban sekarang. Kadangkala kita nabur sekarang, kita pengen mendapat tuaian sekarang. Tidak bisa. Yesus sedang mengajarkan bahwa proses harus kita jalankan. Karena melalui proses kita dididik, melalui proses kita dibentuk, melalui proses kita disempurnakan oleh Tuhan, melalui proses kita didewasakan secara karakter. Hidup adalah proses terus-menerus sampai menjadi seperti Kristus. Sebuah proses memang sulit dan tidak mudah. Seperti halnya kupu-kupu yang membutuhkan proses waktu yang panjang. Dari mulai seekor ulat yang jelek, bikin gatal-gatal orang, jalannya pelan, lalu berubah menjadi kepompong. Dan dia harus inkubasi atau dikarantina 10-15 hari. Dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu, makhluk hidup yang begitu indah. Jika ulat tidak mau menjalankan proses, maka ulat itu tidak akan pernah menjadi makhluk yang indah, tetap makhluk yang menjijikan. Atau jika kita melihat ulat itu sudah berubah menjadi kepompong, dan kepompong tersebut mulai bergerak dan mulai meretak, dan kita coba mempercepat proses dengan membuka kepompong itu dan mengeluarkan kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Memang kupu-kupu itu bisa terbang, tapi terbang sebentar. Karena saya kurang kuat, tulang-tulang kurang kuat. Pada masa proses di kepompong, membuat kupu-kupu itu akhirnya jatuh dan mati. Jadi kita bisa melihat di sini, jangan coba-coba mempercepat proses Tuhan yang ada dalam diri kita, atau proses Tuhan yang terjadi dalam diri orang. Karena itu membuat kita menjadi mentah, lemah, lembek, dan tidak kuat, dan tidak matang. Saya beritahu di dalam Alkitab, tidak ada Musa yang berangasan menjadi Musa yang lemah lembut kalau dia tidak menjalani proses selama 40 tahun di padang gurun. Tidak ada Yusuf yang sombong menjadi Yusuf yang rendah hati kalau dia tidak mau mengalami proses selama 13 tahun. Tidak ada Daud yang mata keranjang menjadi Daud yang berkenan di hati Tuhan kalau dia tidak mengalami proses selama 17 tahun. Tidak ada Saulus, seorang pembunuh yang berangasan dan jahat, menjadi Paulus yang begitu penuh kasih kalau dia tidak mengalami proses selama 14 tahun. Dan tidak ada Jojo yang suka marah-marah menjadi Jojo yang lebih lemah lembut kalau saya tidak mau mengalami proses kehidupan yang begitu keras, yang begitu panjang yang saya hadapi. Pada dasarnya hati seseorang itu tidak baik. Sombong, angkuh, selfish, mementingkan diri sendiri, tidak sabar. Tapi justru melalui proses membuat manusia itu berubah.
Proses adalah alat Tuhan membentuk setiap kita menjadi seperti Dia. Itu sebabnya jangan lari dari proses. Jangan berontak terhadap gesekan. Karena semua persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Yang kedua, bagaimana membuat hidup ini menjadi lebih maksimal? Hidup yang sehat pasti akan bertumbuh. Kalau benihnya baik, perawatannya baik, otomatis ia bertumbuh baik. Hidup kekristenan juga sama. Kalau hati kita baik, lingkungan kita baik, maka pertumbuhan kita pun baik. Kalau hati kita baik, lingkungan kita kurang baik, maka pertumbuhan kita juga kurang baik. Kalau hati kita tidak baik, lingkungan kita baik, bisa saja pertumbuhannya 50-50. 50-50 bisa baik, 50-50 bisa tidak baik. Karena lingkungan mempengaruhi hati kita. Atau kalau hati kita tidak baik, lingkungan kita tidak baik, maka pertumbuhan kita menjadi sangat liar. Namun yang luar biasa, kalau hati kita baik, lingkungan kita baik, pertumbuhan kita menjadi sangat sempurna. Pertumbuhan bicara soal perubahan. Kalau kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetap khawatir. Bertahun-tahun jadi orang Kristen tetap munafik, egois, suka nipu, pasti ada something wrong di dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan bagaimana untuk membuat pertumbuhan kehidupan ini maksimal? Jaga hati supaya tetap murni. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hatimu tawar, kehidupanmu tawar. Hatimu pahit, hidupmu pahit. Hatimu sedih, hidupmu sedih. Sebalik, hatimu bersukacita, hidupmu bersukacita. Hatimu beria-ria, kehidupanmu beria-ria. Kalau hatimu itu senang, hidupmu senang. Hatimu murni, hidupmu murni. Penting di sini untuk jaga hati. Dan yang kedua, yaitu memilih lingkungan yang benar. Karena salah lingkungan nggak bertumbuh. Pohon tidak akan pernah bertumbuh dengan maksimal kalau dia ditanam di tempat yang salah. Bayangkan, pohon kelapa yang biasa ditanam di dataran rendah, kita pindahkan dataran tinggi. Bisa hidup? Bisa. Tapi nggak akan pernah bisa tumbuh dengan maksimal. Tidak akan pernah berbuah dengan maksimal. Dengan pohon teh juga sama. Biasa hidup di dataran tinggi, kita pindahkan ke dataran rendah. Bisa hidup? Bisa. Tapi tidak pernah berdaun dengan maksimal. Sama dengan kehidupan ini. Kalau kita mulai merasa stuck, mulai merasa bantet, mulai merasa tidak bertumbuh, mulai merasa bahwa kita sama kehidupan kita, nggak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita jadi batu sandungan, yang kita perlu lakukan adalah mulailah berani untuk meninggalkan lingkungan kita yang lama. Dan kita mulai bersahabat dengan lingkungan yang benar. Itu sebabnya di masa pandemi ini penting sekali untuk kita punya komsel, punya sahabat yang positif, yang bisa menginspirasi kita, yang bisa memberdaya kita, yang bisa memperbaiki akhlak tingkah laku kita. Yang ketika kita belajar bagaimana membuat kehidupan kita ini menjadi maksimal, hasil kehidupan ini sangat tergantung pada apa yang kita tanam. Apa yang kita tuai akan sangat tergantung dengan apa yang kita tanam. Sederhana sekali. Kalau kita tanam biji mangga, kita akan menuai buah mangga. Kalau kita tanam biji durian, kita akan menuai buah durian. Makanya Yesus berkata pada ayat 29, apabila buah itu sudah masak, orang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi akhirnya si petani itu yang tadinya udah berkorban menanam, menabur, kemudian melihat hasil panennya, dia menjual hasil tuaiannya, dia bisa nikmati, dia bisa makan, dia bisa nyekolahkan anak-anaknya, dan dia juga bisa menikmati kehidupannya. Keputusan kita hari ini akan sangat menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil buah keputusan kita di masa lalu. Hasil buah dari perbuatan kita di masa lalu. Kita gak bisa iri dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih bahagia, lebih sehat, lebih makmur, lebih dipercaya. Yang kita bisa lakukan, berhenti iri. Tapi pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja dikerjakan di masa lalu sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Sama, kita gak bisa salahkan Tuhan dan orang lain. Kenapa kita gagal?
Kenapa kita nggak pernah berhasil? Kenapa kita sakit-sakitan? Atau kenapa pernikahan kita nggak pernah bahagia? Yang kita bisa lakukan, berhenti salahkan pasangan kita, orang lain atau Tuhan. Pelajarilah track record hidup kita. Benih-benih apa saja kita kerjakan di masa lalu sehingga kita tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Yang kita perlu lakukan, jangan cuma memikirkan kekinian, tapi pikirkan kekekalan. Jangan cuma pikirkan hari ini, tapi pikirkan hari esok. Jadi, kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, kita mau kecap buah yang baik, yang kita perlu lakukan, taburlah integritas hari ini. Taburlah generosity hari ini. Taburlah pengampunan di hari ini. Maka besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita kecap buah yang baik. Jadi kita belajar hari ini ada 3 hal bagaimana memaksimalkan pertumbuhan kehidupan kita. Yang pertama, hidup harus dijalankan dengan sebuah proses. Yang kedua, hidup yang sehat pasti akan bertumbuh. Yang ketiga, hasil kehidupan ini sangat tergantung dengan apa yang kita tanam. Live a better life. God bless you. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.